Hai semuanya, kembali lagi bersama Rara. Kali ini saya akan share resep cheesecake tanpa cream cheese. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman tahu setiap video baru dari Rara. Terima kasih. Dalam wadah masukkan 130 gram keju spread atau keju cheddar yang sudah diparut halus dan 230 gram susu cair plain. Lalu ini kita akan masak sampai kejunya meleleh dengan api kecil saja sambil terus diaduk agar bawahnya tidak gosong. Ini hanya sampai kejunya meleleh, tidak sampai mendidih ya. Jika kejunya sudah meleleh, langsung kita angkat dan kita langsung masukkan 85 gram butter atau margarin. Lalu aduk sampai margarinnya meleleh dan tercampur merata. Untuk keju bisa pakai keju cheddar yang diparut halus atau juga bisa pakai keju slice yang dicincang. Kalau saya pakai keju oles agar dia cepat meleleh dan tercampur merata. Jika sudah, masukkan 1 sendok teh pasta vanila, kemudian aduk lagi sampai rata. Jika sudah tercampur merata, masukkan 5 butir kuning telur atau bisa dimasukkan satu persatu. Kemudian aduk lagi hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan tepung terigu. Di sini saya memakai 85 gram tepung terigu protein rendah, bisa pakai yang protein sedang juga. Sambil diayak agar dia tercampur merata dan tidak menggumpal. Ini saya masukkan bertahap 2 kali tahapan. Juga bisa dimasukkan 3 kali tahapan. Yang tahapan pertama kita aduk dulu sampai rata, barulah kita masukkan lagi tepung terigu sisanya. Dan jangan lupa diayak juga. Jika sudah tercampur rata seperti ini, sudah bisa kita sisihkan. Tapi saya mau menambahkan 1 sendok teh keju parmesan agar rasanya nanti lebih ngeju. Ini opsional saja, boleh pakai, boleh tidak. Jika sudah tercampur rata semua, ini kita sisihkan dulu. Dalam wadah kita masukkan 5 butir putih telur. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah saja sampai dia berbusa. Penting sekali di dalam putih telur ini harus benar-benar bersih, tidak ada air, minyak ataupun kuning telur yang tercampur di dalamnya. Karena ini sangat mempengaruhi kue mengembang ataupun bisa bantat. Jika sudah berbusa seperti ini, masukkan 1 sendok makan perasan air jeruk lemon atau jeruk nipis. Bisa juga pakai 1 sendok teh cream of tartar. Bisa pakai salah satunya, jangan semuanya ya. Lalu mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai dia tercampur rata. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit gula pasir halus. Ini saya pakai gula pasir yang di blender, saya pakai 100 gram. Dan naikkan speed mixernya menjadi paling tinggi. Dan untuk info lengkap bahan bisa lihat kembali pada kolom deskripsi. Mixer sampai mengental dan tidak ada lagi gelembung udara, dan juga dia akan berwarna mengkilap. Mixer sampai dia soft bake, jadi dia akan membentuk jambul tapi masih bisa melengkung.
Tapi jangan sampai dia kaku dan membentuk jambul runcing ya. Ini cukup membentuk jambul yang masih bisa melengkung ke bawah seperti ini. Nah, dan jika dibalik, adonannya tidak akan tumpah. Jika sudah, ini akan kita campur dengan adonan kuning telur tadi. Pastikan adonan kuning telurnya sudah dingin. Dan ini kita aduk dulu agar dia tercampur merata, tidak mengendap. Saya masukkan sedikit dulu adonan putih ke adonan kuning telur, kira-kira sepertiganya. Ini akan kita aduk dulu sampai merata. Kita aduk pelan-pelan saja dengan memakai spatula atau whisker. Ini kita pakai teknik pancingan, kita aduk balik seperti ini sampai tercampur rata. Jika sudah, ini akan saya masukkan ke dalam adonan putih telur. Lalu aduk kembali hingga rata, aduk balik seperti ini dengan spatula atau whisker. Ini pelan-pelan saja ya, agar tidak banyak gelembung yang terjebak di dalamnya. Kalau terlalu lama mengaduk juga bisa berakibat banyaknya gelembung yang terbentuk seperti ini. Tapi tidak apa-apa, kemudian kita akan tuang ke dalam loyang. Ini saya pakai loyang bulat bongkar pasang dengan diameter 20 cm yang sudah saya alasi, saya sudah lapisi dengan baking paper tanpa dioles apapun, dan saya lapisi bagian luarnya dengan aluminium foil. Lalu kita ratakan dengan menggunakan sumpit atau tusuk sate untuk memecah gelembung udara yang terjebak di dalamnya. Dan jangan lupa untuk menghentakkan loyang 3-4 kali sebelum di oven untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam adonan. Lalu alasi loyang dengan loyang yang lebih besar dan beri air panas sekitar 0,5 sampai 1 cm tingginya karena kita akan memanggang dengan teknik au bain-marie. Jangan lupa untuk memanaskan oven sekitar 15 menit sebelum digunakan. Kita akan memanggang di 3 waktu dan 3 suhu yang berbeda. Pertama, panggang dengan suhu 120 derajat, api atas bawah selama 20 menit. Pada fase ini, cake akan naik tapi di atasnya belum kecoklatan. Setelah itu kita panggang kembali di suhu 150 derajat, api atas bawah selama 20 menit. Pada fase ini, cake juga akan naik dan agak kecoklatan di atasnya tapi belum coklat banget. Dan terakhir kita panggang di suhu 120 derajat, api atas bawah selama 60 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nanti bisa lakukan tes tusuk untuk mengecek kematangan. Dan ini dia cheesecake-nya sudah matang. Kemudian ini saya akan buka. Karena saya memakai loyang bongkar pasang jadi gampang. Nah, tinggal dibuka seperti ini bagian pinggirnya. Lalu kita kupas juga kertas bakingnya. Dan ini akan kita dinginkan dulu sebelum dipotong. Dan ini dia cheesecake-nya sudah dingin, sudah siap untuk kita potong-potong. Nah, ini dia hasilnya. Ini saya pakai loyang yang 20 cm. Kalau pakai loyang yang diameter 18 cm, hasilnya akan tinggi. Nah, ini akan saya potong. Sudah terasa sekali lembutnya. Dari gelembung yang dihasilkan tadi, terlihat dia berpori di pinggirnya, tapi dalamnya lembut seperti ini. Bisa dilihat nih, pori-porinya itu halus. Nah, ini tampilannya sudah terlihat sangat lembut, pori-porinya halus di bagian dalamnya. Nah, ini akan saya coba. Seperti ini sudah sangat lembut sekali. Ini super ngeju, rasanya enak banget, gurih, dan harus dicoba. Ini benar-benar lembut, super enak, gurih, pokoknya mantap. Dan teman-teman harus coba ini, dan ini recommended banget untuk dicoba. Sekian resep cheesecake tanpa cream cheese dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Bye-bye.